Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alia, NPM 091058041, kelas A Administrasi Publik, semester 6. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian hukum publik dan hukum privat. Yang kedua, fungsi, kedudukan, kewenangan, dan tindakan hukum pemerintah. Yang ketiga, sebutkan tata urutan perundang-undangan menurut TAP MPR nomor 3/2000. Dan yang terakhir, sebutkan unsur-unsur negara menurut F. J. Stahl. 1. Pengertian hukum publik dan hukum privat. Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dan perseorangan atau mengatur kepentingan umum. Sedangkan hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antara perseorangan atau mengatur kepentingan perseorangan. Hukum pidana dikodifikasi dalam satu witbook yang kita sebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang disingkat KUHP. 2. Fungsi, kedudukan, kewenangan, dan tindakan hukum pemerintah. Kedudukan pemerintah atau administrasi negara mempunyai kedudukan sebagai wakil dari lembaga publik dan sebagai wakil dari badan hukum privat. Kewenangan pemerintah sesuai asas legalitas bahwa pemerintah diatur oleh peraturan perundang-undangan dalam kewenangannya. Penerapan asas ini menunjang berlakunya kepastian hukum dan kesamaan perlakuan. Artinya, asas legalitas dimasukkan untuk memberikan jaminan kedudukan hukum warga negara terhadap pemerintah. Sumber dan cara memperoleh wewenang pemerintah bersumber dari Undang-Undang Dasar. Secara teoritis, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui 3, yaitu yang pertama, atribusi adalah pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintah. Yang kedua, delegasi. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintah dari satu organ pemerintah kepada organ pemerintah yang lainnya. Dan yang terakhir, mandat. Mandat adalah mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. Tindakan pemerintah adalah setiap tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh alat perlengkapan dalam menjalankan pemerintahan atau bestrut organ dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Terdapat 2, yaitu tindakan berdasarkan hukum dan tindakan berdasarkan fakta atau kenyataan dan bukan berdasarkan pada hukum. Jadi, dapat dikatakan tindakan hukum pemerintah apabila tindakan yang dimaksud dilakukan oleh organ pemerintah dan menimbulkan akibat hukum, khususnya di bidang hukum administrasi. Akibat hukum yang ditimbul tersebut dapat berupa penciptaan hubungan hukum yang baru maupun perubahan atau pengakhiran hubungan yang ada. Dengan demikian, tindakan hukum pemerintah yang dimaksud memiliki unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, tindakan tersebut dilakukan oleh aparatur pemerintah dalam kedudukannya sebagai penguasa maupun sebagai alat perlengkapan pemerintah. Tindakan dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan. Yang ketiga, tindakan yang dimaksudkan sebagai sarana untuk menimbulkan akibat hukum di bidang hukum administrasi. Tindakan yang dilakukan dalam rangka pemeliharaan kepentingan hukum. Yang kelima, tindakan dilakukan berdasarkan norma wewenang pemerintah. Dan yang terakhir, tindakan tersebut berorientasi pada tujuan tertentu berdasarkan hukum, dan tindakan hukum pemerintah dapat berbentuk tindakan berdasarkan hukum publik dan berdasarkan hukum privat. Yang ketiga, sebutkan tata urutan perundang-undangan menurut TAP MPR nomor 3/2000. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Yang ketiga, Undang-Undang. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
atau yang disingkat Perpu. Yang kelima, peraturan pemerintah. Yang keenam, keputusan presiden. Dan yang terakhir, peraturan daerah. Sebutkan unsur-unsur negara menurut F. Gestalt. Yang pertama, pengakuan dan perlindungan HAM, hak asasi manusia, pemisahan kekuasaan negara berdasarkan atas prinsip trias politika, legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Yang ketiga, penyelenggaraan pemerintahan menurut undang-undang. Dan yang terakhir, peradilan administrasi negara. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan kata atau pengucapan yang masih salah, mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.